Ini air mata. Kenapa air matanya berair-berair nih? Kenapa mama sedih sekali kalau bicara Pak Jokowi ini? Kayak mau menangis ini. Ini air mata sudah menangis ini. Hey guys, assalamualaikum. Few moments later. Ini barangkali di Papua ya. Tidak sekali. Kalau Pak Jokowi langsung menyentuh sekali ke masyarakat. Oh, Sangat menyentuh. orang-orang di Papua ini ya. Mereka suka sama Pak Presiden Jokowi. Ya bukan mudah untuk terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Pak Jokowi. Vaksin. Oh, Bapak Jokowi bertemu dengan ya penduduk. Dari semua provinsi di Indonesia, mungkin Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi daerah yang paling mencintai Presiden Jokowi. Di bumi Cendrawasih, Jokowi lebih dari sekedar presiden. Menari bersama. Bumi Jokowi Cendrawasih adalah bapak dan penyelamat Papua. Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat. Penyelamat ya. Untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Kami di Sorong, di Pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama, bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Penyelamat ya Pak Jokowi. Melkianus Osok, Kepala Suku Moy. Oke. Lebih manis dari janji kamu. Rasa cinta yang dirasakan oleh masyarakat Papua dan Presiden Jokowi sangat tulus dan murni. Hanya mendengar nama Jokowi saja, mama-mama Papua akan meneteskan air mata yang tak bisa dibendung. Gitu ya. Tentang Pak Jokowi. Ini air mata. Kenapa air matanya berair-berair nih? Kenapa mama sedih sekali kalau bicara Pak Jokowi ini? Kayak mau menangis ini. Ini air mata sudah menangis ini. Mama cinta mati sama Pak Jokowi ini. Ceritakan aja mama. Ceritakan dia apa mama? Ceritakan mama. Jadi Jokowi biar turun sama Korea biar keadaan seperti. Kenapa ya? Jadi ceritain aja buat Bapak Jokowi supaya Bapak Jokowi kapan lagi mama? Ini waktunya buat mama. Mama ya, ibu. Ceritakan aja sambil menangis, silakan. Kenapa ya? Mungkin terlalu lebay bagi mereka yang tinggal di luar Papua, yang sedikit banyak sudah pernah merasakan kehadiran negara di era presiden sebelumnya. Namun bagi rakyat Papua, hanya di era Jokowi lah mereka merasa merdeka dan bangga menjadi bagian dari NKRI. Oke, baru mereka rasa dihargai. Artinya ya. kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar, tapi kita pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta. NKRI. Dan itulah harga mati. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Jokowi tidak memandang kau suku bangsa, kau kirim dari mana, kau paham atau bangsa suku apa, tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa, anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini, anak yang lahir dari wilayah Solo, sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam, rambut keriting yang ada di kawasan Matahari Terbit. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah berencana membangun Papua agar lebih maju. Namun dengan pertimbangan untung rugi, pembangunan itu tak pernah terjadi. Presiden Soeharto kala itu mengatakan, tidak ada investor yang mau investasi di Papua. Jadi sangat sulit untuk memajukan provinsi yang kala itu masih bernama Irian Jaya. Khususnya untuk Irian Jaya, Indonesia bagian timur, memang pemerintah mendorong.
kita telah membentuk ada satu tim khusus untuk memikirkan menentukan program-program dalam pembangunan Indonesia bagian timur itu. Sampai sekarang memang belum banyak investor yang tertarik. Sebab tidak ada investor yang mau nanam modalnya tanpa keuntungan. Sekarang yang untung ada pertambangan. Dalam rangka pertanian memang sudah ada program. Yang penting adalah penyelesaian infrastruktur, ialah jalan. Pembangunan jalan dari Jayapura sampai kepada Wamena. Ratusan kilo. Kalau itu sudah bisa dibuka, maka rakyat nanti akan bisa ditarik ke kanan kiri daripada jalan. Sehingga mereka nanti bisa terus pembangunan dalam bidang pertanian, terutama perkebunan sebagai plasma. Pertimbangan yang sama terus berlanjut pada presiden-presiden selanjutnya, sehingga Papua tetap tertinggal, meski penguasa di Indonesia sudah silih berganti. Namun kenangan lama warga Papua akhirnya terjawab di era Presiden Jokowi. Tanpa pertimbangan untung rugi, Jokowi langsung menggerakkan pembangunan besar-besaran di tanah Papua. Mantap lah. Pembangunan jalan di Papua menjadi proyek yang paling banyak menyerap anggaran. Jokowi membangun jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km dan jalan lintas perbatasan sepanjang 1.098 km. Jalan itu menjadi penghubung antar daerah di Papua dan Papua Barat, sehingga berhasil memangkas kesenjangan harga yang dulunya sangat tinggi di tanah Papua. Gitu. Kenapa dibangun Trans Papua? 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Wow. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Jika di Malaysia juga begini pemimpinnya. Selain membangun jalan, Jokowi juga membangun 6 pelabuhan dan 10 bandara, sehingga memudahkan arus keluar masuk orang dan logistik, 10 bandara serta hasil bumi dari Papua ke daerah lain di Indonesia. Keren lah. Pembangunan yang dilakukan Jokowi di Papua juga menyentuh hingga ke pelosok-pelosok dan daerah-daerah pegunungan. Untuk memajukan SDM di bumi Cendrawasih, Jokowi juga membangun 176 sekolah dan beberapa perguruan tinggi, serta membangun fasilitas akademi sepak bola bertaraf internasional di Jayapura. Bahkan demi memajukan olahraga di Papua, Jokowi membangun berbagai fasilitas olahraga dan menjadikan Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2021. Masyarakat Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Mantap, Bapak Jokowi. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Ada sukan yang dibuat di sana, telah dianjurkan. Dan kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. PON ya. Demi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua, Jokowi juga membangun Papua Youth Creative Hub yang membawai berbagai bidang ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, hingga pusat teknologi yang bisa melahirkan talent-talent baru dan pengusaha muda di Papua. Tak hanya itu, Jokowi juga membangun pos lintas batas negara menjadi lebih megah. Jokowi juga membangun jembatan serta membuka lahan pertanian baru di Papua. Untuk daerah pelosok, Jokowi juga membangun rumah yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu, yang tinggal di daerah pegunungan. Dan kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa bagi kami. Tuhan titipkan kita di bangsa ini, kita diperhatikan, harapan kita telah
Dari semua yang telah diberikan oleh Jokowi untuk Papua, maka wajar jika Presiden Jokowi sangat dicintai oleh rakyat Papua. Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang menginjakkan kakinya di Papua lebih dari 20 kali. Jokowi sudah mengunjungi hampir semua daerah yang ada di tanah Papua, mulai dari kota hingga pelosok dan daerah-daerah pegunungan. Itulah yang membuat Jokowi sangat berarti bagi rakyat Papua. Yang paling berkesan bagi rakyat Papua adalah Jokowi bukan berasal dari tanah Papua, namun cinta dan perhatiannya pada Papua melebihi tanah kelahirannya sendiri. Bahkan Jokowi tak takut kehilangan nyawanya ketika berkunjung ke daerah paling rawan di Papua. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kagetnya? Bapak pergi saja. Kaget, kenapa ya? Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Bagi rakyat Papua, nama Jokowi akan selalu dikenang sepanjang masa. Mereka akan selalu bangga menceritakan pada anak cucu. Kalau Tuhan pernah mengirimkan seorang penyelamat bernama Joko Widodo untuk tanah Papua. Alhamdulillah. Ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa, guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding, guys. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorong. Anak Sorong pusat. Luar biasa, guys. Jokowi anak Sorong pusat. Sorpu. So itu